pengertian dari tanggung jawab guru. Tanggung jawab guru diantaranya adalah menciptakan suatu kondisi atau iklim proses pembelajaran yang dapat memotivasi diri siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan juga penuh semangat. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan, bidang kemasyarakatan, dan juga bidang sosial. Tugas guru sebagai profesi meliputi pendidik, mengajar, dan juga melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan juga kehidupan. Selanjutnya yaitu fungsi tanggung jawab guru. Fungsi seorang guru sebagai pendidik mengembangkan potensi dan juga kemampuan dasar peserta didik dan mengembangkan kepribadian peserta didik serta memberikan keteladanan bagi peserta didik. Sebagai pengajar, seorang guru harus merencanakan pembelajaran dan juga melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kemudian menilai proses hasil pembelajaran. Fungsi tanggung jawab guru. Banyak masalah psikologis yang dihadapi peserta didik. Banyak pula minat, kemampuan, motivasi, dan kebutuhannya. Semuanya menentukan bimbingan guru berkepribadian yang bertindak sebagai pembimbing, penyuluhan, dan dapat menolong peserta didik agar mampu menolong dirinya sendiri. Guru adalah sebagai panutan yang harus digugu dan ditiru, dan sebagai contoh pula bagi kehidupan dan pribadi peserta didiknya. Dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam sistem amongannya, yaitu guru harus ing ngarso sung tulada, ing madza ing madya mangun karso. Jadi tutwuri handayani artinya adalah bahwa guru harus menjadi contoh dan teladan, mengembangkan motif belajar siswa, serta mendorong memberikan motivasi dari belakang. Dalam artian kita sebagai calon guru harus dituntut melalui sikap dan perbuatan menjadikan dirinya pola panutan dan ikutan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi guru juga bukan hanya sebagai pengajar, pelatih, dan juga pembimbing, tapi juga sebagai cerminan tempat subjek didik dapat berkaca. Jadi dalam relasi interpersonal antara guru dan subjek didik, tercipta situasi didik yang memungkinkan subjek didik dapat belajar menerapkan nilai-nilai yang menjadi contoh dan memberi contoh. Jadi guru juga harus menjadi orang yang mengerti diri siswa dengan segala problematikanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi dari tanggung jawab guru adalah guru harus secara bersama-sama memberikan bimbingan dan suri teladan, mengembangkan kreativitas dan mengembangkan motivasi belajar siswa dengan dorongan untuk maju kepada anak didik. Manfaat tanggung jawab guru. Rasa tanggung jawab adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya dalam pembahasan ini yaitu guru, karena dengan sifat ini banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Nah, oleh sebab itu sebagai manusia kita harus menjadi seorang yang bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukan. Nah, berikut ini ada manfaat tanggung jawab yang dapat kita peroleh. Di antaranya yang pertama, dihargai orang lain. Yang kedua, jarang melakukan kesalahan. Yang ketiga, dapat dipercaya. Dan yang keempat, meningkatkan peluang kesuksesan. Adapun yang kelima, hasil kerja yang dikerjakan lebih memuaskan. Ciri-ciri tanggung jawab guru telah dijelaskan dalam buku karangan Saiful Bahri Zarama, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, suatu pendekatan teori psikologis. Bahwa ciri-ciri tanggung jawab guru yaitu ada 3. Yang pertama, selalu punya energi untuk siswanya. Yang kedua, punya tujuan jelas untuk pelajaran. Yang ketiga, punya keterampilan mendisiplinkan. Macam-macam tanggung jawab guru dalam pembelajaran. Guru perlu memiliki tanggung jawab yang esensial yang patut ditiru dan digugu, yaitu yang pertama, tanggung jawab moral. Yang kedua, tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah. Yang ketiga, tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan.
Yang keempat, tanggung jawab dalam bidang keilmuan. Tanggung jawab dalam moral, bahwa guru itu harus memiliki kompetensi untuk menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral agama dan juga Pancasila. Adapun tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah adalah guru itu harus menguasai pembelajaran yang efektif, yang mampu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran serta melaksanakannya secara efektif, produktif, dan akuntabel. Adapun tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan, yaitu guru harus turut serta dalam menyukseskan pembangunan dalam masyarakat. Adapun tanggung jawab dalam bidang keilmuan, yaitu guru mempunyai tanggung jawab dan turut serta memajukan ilmu pengetahuan, terutama teknologi dan juga seni yang telah menjadi spesifikasinya dengan melaksanakan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Bentuk-bentuk tanggung jawab guru sebagai pribadi. Setiap guru mempunyai pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dari guru lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah yang abstrak, hanya dapat dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan. Kepribadian dapat menentukan apakah guru menjadi pendidik dan pembina yang baik ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan peserta didik, terutama peserta didik yang masih kecil atau biasa disebut sekolah SD, dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan jiwa, yaitu tingkat remaja atau biasa kita kenal dengan SMP atau SMA. Ada dua kepribadian guru. Yang pertama yaitu guru berkepribadian negatif. Guru berkepribadian negatif ini adalah guru yang berpikir, bergerak, dan hidup dalam atmosfer keraguan, ketakutan, kemiskinan, dan kesehatan yang buruk. Ekspektasi guru yang berkepribadian negatif yaitu kegagalan, kekecewaan, berkubang dalam penyesalan, kemiskinan, keserakahan, prasangka buruk, ketakutan, keraguan, dan penyakit fisik. Yang kedua yaitu guru berkepribadian positif. Guru yang berkepribadian positif yaitu guru yang berpikir, bergerak, dan hidup dalam suasana yang dinamis, optimis, saling menguatkan, kesehatan yang prima, persahabatan, pencapaian pribadi, visi yang kreatif, dan pengabdian kepada orang lain. Guru yang demikian inilah yang patut digugu dan ditiru. Karena hanya guru yang berkepribadian positif yang akan menularkan energi positif kepada peserta didiknya. Masalah dan juga solusinya. Adapun masalahnya yaitu kualitas guru Indonesia di saat ini disinyalir sangat memprihatinkan. Realitas semacam ini pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas anak didik yang dihasilkan. Belum lagi masalah di mana seorang guru khususnya di SD sering mengajar lebih dari satu mata pelajaran yang tidak jarang bukan merupakan inti dari pengetahuan yang dimilikinya. Hal seperti ini tentu saja dapat mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak maksimal. Nah, ada upaya penanggulangan hal tersebut, yaitu pendidikan tenaga kependidikan perlu diberi perhatian khusus karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Adapun solusi dari permasalahan guru di Indonesia yaitu untuk mengatasi masalah-masalah di atas secara garis besar ada dua solusi yang dapat diberikan, yaitu yang pertama solusi sistemik, yaitu solusi dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Yang kedua, solusi teknis, yaitu solusi yang menyangkut hal-hal yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah pada kualitas guru.
Solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya terangkan pada materi tanggung jawab guru dalam kepribadian dan juga pembelajaran. Masalah dan solusi tanggung jawab seorang guru dalam kepribadian dan pembelajaran. Masalahnya yaitu peserta didik lebih banyak menilai apa yang guru katakan dalam pergaulan di masyarakat maupun di sekolah daripada apa yang guru katakan. Tetapi baik perkataan maupun apa yang guru katakan itu keduanya menjadi penilaian dari peserta didik. Apa yang guru katakan harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, guru memerintahkan kepada peserta didik untuk tepat waktu dalam kehadirannya. Bagaimana peserta didik mematuhinya, sementara guru sendiri tidak disiplin dengan apa yang ia katakan. Perbuatan guru yang demikian yang dapat protes dari peserta didik. Guru tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Peserta didik akhirnya tidak percaya lagi kepada guru dan cenderung menentang perintahnya. Inilah sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik. Bagaimana solusinya? Jadi solusinya yaitu sesungguhnya guru yang bertanggung jawab itu memiliki sifat yang menurut Wens dan lain dan kawan-kawan yaitu memiliki 6 sifat. Yang pertama, menerima dan mematuhi norma nilai-nilai kemanusiaan. Terus yang kedua, memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, dan gembira. Yang ketiga, sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya serta akibat-akibat apa yang akan timbul. Yang keempat, menghargai orang lain termasuk peserta didik itu sendiri. Yang kelima, harus bijaksana. Yang keenam, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi, guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak peserta didik. Dengan demikian, tanggung jawab guru adalah untuk membentuk peserta didik agar menjadi orang yang bersusila, bercakap, berguna bagi agama, nusa dan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, apa yang dikatakan guru hendaknya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus selalu menunjukkan sikap yang dapat diteladani oleh peserta didiknya. Dan solusi tanggung jawab guru yang telah dijelaskan di dalam buku karangan Setokripto Profesi Keguruan. Masalahnya itu ada 3. Yang pertama, masalahnya ada seorang guru, tanggung jawab guru dikategorikan menjadi 5, yaitu tanggung jawab guru moral, bidang pendidikan di sekolah, di bidang kemasyarakatan, dan bidang keilmuan. Solusinya, seorang guru, tanggung jawab guru harus selaku memahami dan menjalankan tugas dengan baik. Masalah dan solusi. Sini saya memiliki masalah ya tentang ketidakpekaan dengan perilaku peserta didik yang membanggakan ketika sedang belajar. Maksudnya di sini ketidakpekaan seorang guru terhadap perilaku peserta didik ya. Dalam pembelajaran di kelas, teman-teman pendidik berhadapan dengan sejumlah peserta didik yang semuanya ingin diperhatikan. Mereka senang jika mendapat pujian dari guru yang merasa kecewa jika kurang diperhatikan. Namun sayangnya, kebanyakan di antara kita sering mengabaikan perkembangan kepribadian peserta didik, serta lupa memberikan pujian kepada mereka yang berbuat baik dan tidak membuat masalah ketika sedang belajar di kelas. Biasanya guru lebih sering memberikan perhatian kepada peserta didik ketika ribut, tidur di kelas, ataupun tidak memperhatikan pelajaran. Kondisi tersebut seringkali mendapatkan tanggapan yang salah dari peserta didik. Mereka beranggapan bahwa untuk mendapatkan perhatian dari seorang guru, maka peserta didik harus berbuat salah terlebih dahulu, berbuat gaduh, menggagal, atau melakukan tindakan tidak disiplin lainnya. Dari tindakan-tindakan tersebut sudah dipastikan bahwasanya tindakan peserta didik yang seperti itu tidak benar ya, itu salah. Dan di sini saya memiliki solusi untuk masalah tersebut. Kita perlu sekali
belajar untuk menangkap perilaku positif yang ditunjukkan oleh para peserta didik. Lalu segera memberi hadiah atas perilaku tersebut dengan pujian dan perhatian. Kedengarannya hal ini sepele, tetapi memerlukan upaya sungguh-sungguh untuk tetap mencari dan memberi hadiah atas perilaku-perilaku positif peserta didik, baik secara kelompok maupun individual. Di sisi lain, teman-teman pendidik juga harus memperhatikan perilaku-perilaku peserta didik yang negatif dan mengeliminasi perilaku-perilaku tersebut agar tidak terulang kembali. Teman-teman pendidik bisa mencontohkan berbagai perilaku peserta negatif melalui cerita dan ilustrasi, serta memberikan pujian kepada mereka karena tidak melakukan perilaku negatif tersebut. Kita juga sebaiknya menetapkan rules yang jelas dalam proses pembelajaran, agar suasana kelas menjadi kondusif dan peserta didik ikut belajar untuk disiplin, komitmen, dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran di kelas. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.